أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan baguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berapa hari lagi sebelum tiba Ramadan? Dah masuk Syaban ke berapa? Betul 16. Yang ke berapa dah? 16 ke 17? 17. Jadi tinggal berapa hari? Okey, lebih plus minus mungkin 12 hari, 13 hari mungkin. Bergantung dengan sidang isbat tanggal 10 Maret nanti, kan, insyaallah. Baik, makanya satu sahaja yang daripada pesan Nabi SAW tentang pertengahan Sya'ban. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang tidak istiqomah berpuasa, maka dilarang berpuasa mulai dari pertengahan Sya'ban. Jadi mulai dari 15 setelah nisfu Sya'ban, maka dilarang berpuasa kecuali untuk orang-orang yang istiqomah berpuasa sunnah, dan juga orang-orang yang ada hutang puasa, dan juga orang yang ada bernazar atau bayar kafarat boleh dilanjutkan sampai penghujung Sya'ban. Yang ada hutang puasa masih belum selesai. Ibu-ibu ke bapak-bapak ada hutang puasa ni? Bapak-bapak ada? Bapak-bapak ada? Kalau ada hutang puasa maka boleh dilanjutkan berpuasa sampai penghujung Sya'ban. Tapi orang yang tidak istiqomah, maksudnya dia tidak rutin puasa Isnin Khamis, dia tidak rutin puasa Daud, kan? Puasa sehari, puasa tidak selang sehari, kan? Puasa Daud, maka dia tidak boleh, dilarang. Dilarang bersifat makruh. Ada juga ulama yang mengharamkan, bersifat makruh, dilarang berpuasa sampai penghujung Sya'ban. Istiqomah bermaksud apa? Dia tidak pernah tinggalkan puasa sunnah. Bukannya macam bulan ni puasa, bulan depan tak puasa. Orang macam tu tak payah puasa lah, Pak. Tunggu puasa Ramadan. Tunggu puasa Ramadan. Persiapkan diri untuk puasa Ramadan. Tapi orang tak istiqomah bertahun-tahun, dia tak pernah tinggal Isnin Khamis kecuali sakit. Dia tinggalkan waktu sakit ataupun ketika musafir, maka orang ini boleh lanjutkan berpuasa sampai penghujung Sya'ban. Fahim dom? Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Sya'ban Ramadan dan beramal di dalam bulan Ramadan. Amin ya Rahman Rahim. Baik, lanjutkan. Masih dalam bab tentang tanda-tanda wusta. Tanda-tanda wusta
tentang tanda-tanda kecil yang datang kemudian yang berulang-ulang, yang akan berulang-ulang terjadi. Kita cuba selesaikan dulu ni. Tinggal sikit saja lagi ni. Baru kita akan masuk ke bab tanda besar. Baik, tanda usta yang yang kemarin kita dah bahaskan, masih ingat? Apa-apa sahaja masih ingat? Ada baca WA-nya? Ada ke tak ada baca WA-nya? Tak ada baca. Yang kemarin kita bahaskan apa dia? Yang ke-24. Wanita lebih banyak. Itu dah 2 minggu yang sebelumnya, Bu. 24. Ikut pada yang WA saya. Boleh juga kan? 24. Apa dia? Ittiba. Mengikuti jejak langkah umat yang terdahulu. Yang kita bahas kemarin. Jadi kita mengikuti umat Islam, mengikuti langkah umat-umat terdahulu, khususnya orang kafir. Terus yang ke-25, riba bermaharaja lela. Yakni menjelang kiamat, riba akan berluasa. Apabila seorang itu tidak makan riba, maka dia akan terkena debu riba. Terus tanda yang ke-26, kekejian mendominasi. Banyaknya fahisyah. Fahisyah. Apa itu fahisyah? Apa fahisyah? Sesuatu yang perkara yang di luar batas fitrah manusia, kan? Melakukan sesuatu perkara yang di luar batas normal manusia. Contohnya LGBT, kan? Ini adalah fahisyah, kekejian semakin banyak. Terus yang ke-27 yang kita bahaskan kemarin, halalnya sutra kepada laki-laki. Terus yang ke-28, banyaknya al-harju. Apa itu al-harju? Banyaknya pembunuhan. Yang ke-29 yang terakhir, ini apa dia? Hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Di antara tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dan yang ke-30, mengambil ilmu dari asagir. Apa itu asagir? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang yang bukan ahlinya. Nah, sampai situ kita bahas. Betul? Betul ke betul? Atau tak ingat? Tak apalah, lanjutkan yang ke-31. Meratanya sifat kikir dan bakhil. Meratanya sifat kikir dan bakhil. Nabi SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah tersebarnya kekikiran. Apa itu kekikiran? Sifat kedekut, sifat pelit, kan? Tidak mahu berbagi. Yang nonton filem P. Ramlee kan, tahu kan? Ada pernah nonton filem P. Ramlee? Tak pernah nonton? Pernah nonton. Cuba nonton filem Labu-Labi. Udah tahu kan? Dia ada majikan dia. bos untuk Labu-Labi. Namanya kan dah nama pun luar biasa. Haji Bahil bin Lebay Kedekut. Tak percaya cuba nonton balik. Ini hebatnya P. Ramlee. Dia beri nama tu memang sesuai untuk zaman-zaman kita. Sepanjang zaman tetap nama tu akan kekal. Boleh faham? Jadi filmnya tu akan kekal. Mesej yang disampaikan itu sangat-sangat terkait dengan umat akhir zaman. Maka diletak namanya, kan? Salah seorang nama majikan kan, Haji Bahil bin Lebay Kedekut. Tak percaya cuba nonton semula. Maksudnya di akhir zaman akan ada banyak kekikiran ataupun sifat kedekut. Baik atau tidak sifat kedekut? Makanya salah satu hikmah berpuasa, apa hikmah berpuasa? Salah satunya, hikmah berpuasa adalah membentuk karakter, betul? Membentuk kepribadian akhlak yang baik. Salah satunya apa dia? Dengan anda berpuasa, maka anda juga akan kalau orang kaya macam mana sekalipun, dia akan merasa bagaimana orang miskin tak makan. Betul? Kaya macam mana pun boleh dia makan apa tidak ketika siang hari Ramadan?
Tak, walaupun kaya macam mana sekalipun, dia nak beli apa pun tak boleh dia makan ketika siang Ramadan, ketika sedang berpuasa. Mengajar erti tentang kesusahan orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya apa yang lain lagi? Di bulan Ramadan lah Anda paling banyak apa pula belanja? Berbelanja lain. Bersedekah, banyak mengeluarkan harta ke jalan fi sabilillah. Maka Allah memperingatkan kita dalam ayat. Coba buka Al-Quran dulu nih. Kalau ada Al-Quran catat ayatnya. Allah sebut tentang sifat bakhil, sifat pelit. Yang ada Quran, boleh buka kan? Ada bang? Ambil Quran terjemahan. Bang, siapa yang ada? Boleh ambil kan? Surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 180. Ini tentang sifat bakhil, sifat kedekut yang Allah ceritakan. Siapa mereka ni? Lihat. Surah Ali Imran, surah ketiga 180. Wala, baca kan? Ini balasan untuk orang-orang yang kedekut, Allah katakan. Nah, jadi orang kikir ni, orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah, tidak mau bersedekah, maka mereka merasa menyimpan itu lebih baik. Tapi sebenarnya menyimpan itulah yang akan bawa musibah, bawa azab di akhirat. Belum selesai bang, sambung. Simpan dulu. Ambil. Bawa kan, belum selesai. Baik, lanjutkan. Apa tadi? Maka orang kaya dia merasa kikir itu baik. Jangan keluarkan banyak duit nih, tak perlu kita banyak sedekah. Nah, orang yang berkata begitu nanti di akhirat, apa kata Allah? Harta mereka itu akan dikalungkan di leher mereka. Ini suatu bentuk azab, azab. Maka jangan pernah Anda kedekut, tetap berbagi. Apalagi di bulan Ramadan. Disebutkan Nabi paling dermawan. Bulan-bulan biasa Nabi dermawan, tapi di bulan Ramadan Pak Nabi paling dermawan. Maksudnya banyak lagi bersedekah berbanding bulan-bulan yang lain. Seperti mana Nabi sebut apa? Disebut hadis seperti angin yang meniup. Sedekah Nabi itu, kedermawan Rasulullah itu seperti angin yang bertiup awan. Begitu banyak dan cepat sekali. Nah, Nabi di bulan Ramadan, maka jangan lepaskan peluang, banyakkan bersedekah, berbagi kan di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lain. Terus ayat berikutnya masih tentang kedekut, sifat bakhil. An-Nisa 37. An-Nisa surah keempat ayat 37. Min fadlih. Baik. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyiksa segalanya kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir azab yang menyenangkan. Baik, orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Tak cukup dengan dia kedekut, dia malah menyuruh orang lain
berbagi. Orang-orang seperti ini Allah simpankan apa dia, dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia simpan untuk diri dia. Kan? Di sini ulama membahaskan ayat ni, kan, menafsirkan ada yang kata harta. Ada yang kata harta. Ilmu pun boleh faham. Ilmu pun termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau share ilmu itu, termasuk sifat kedekut, kikir. Boleh faham? Bukan hanya dalam bentuk wang. Boleh faham maksudnya sini? Bakhil itu bukan hanya dalam bentuk material, termasuk ilmu. Boleh faham? Termasuk amal ibadah kita, itu pun boleh disebut sebagai sifat bakhil. Jelas? Dan yang terakhir, lihat Allah, apa kata Allah tentang sifat bakhil yang terakhir? Surah Muhammad ayat 38. Surah ke-47 ayat yang ke-38. Ha antum ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajar untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang memutuskan jalannya ini. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan melihatkan seperti kamu. Ini peringatan Allah berikan. Lihat apa kata Allah ketika diajak menginfakkan harta. Ada di kalangan kita yang bersifat kikir, bersifat pelit, bersifat kedekut. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya yang rugi adalah diri dia sendiri. Ini kalimat yang hebat. Apa kata Allah? Wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah Maha kaya dan kamulah fuqara, kamulah yang miskin. Dengan sedekah, apakah membantu Allah sedekah kita? Adakah Allah perlukan sedekah kita? Tak ada. Apakah Allah perlukan infak kita? Kalau kita tak beri infak, apakah Allah berkurang hartanya? Tidak sesama sekali. Faham tak? Allah Maha kaya. Sedangkan kita yang miskin. Betul? Kita yang memerlukan karunia Allah. Ini peringatan untuk kita. Maka jangan ada sifat pelit, kan? Tetap berbagi. Ingat, kalau anda kurang bersedekah, ingat kata saya, apa dia? Yang saya sering sampaikan. Kalau anda suka paling sedikit bersedekah, maka Allah akan uji kita dengan hazan. Apa itu hazan? Perkara-perkara yang menyempitkan, perkara-perkara yang menyusahkan, perkara-perkara yang memberatkan hidup kita. Boleh faham? Kalau anda kurang bersedekah, tiba-tiba anak jatuh sakit, tiba-tiba motor rosak, tiba-tiba atap bumbung bukan roboh lah, harus diperbaiki. Datang semua belanja-belanja yang di luar jangka. Boleh faham? Maka keluar biaya apa tidak? Keluar biaya apa tidak? Keluarlah. Kira kita sibuk menyimpan, tak nak bersedekah, maka Allah datangkan musibah yang lain, mengambil kembali wang yang Allah beri, rezeki yang Allah beri. Boleh faham maksudnya? Contoh kan anak sakit. Bila anak sakit, pergi ke rumah sakit apa tidak? Bawalah. Beli obat apa tidak? Keluar duit apa tidak? Keluar. Maka anda kurang bersedekah, maka duit itu keluar dengan cara yang lain. Itu maksud Allah tarik balik rezeki yang Allah beri. Boleh faham? Boleh faham? Maka tetap berbagi. Faham tak? Tetap membelanjakan harta. Bukan tunggu kaya. Kalau aku kaya, aku akan bersedekah. Jangan jadi seperti mana
sahabat yang kita pernah belajar dulu. Masih ingat Sa'labah? Betul. Jangan tunggu kaya. Kalau anda kaya, belum tentu anda akan bersedekah. Fahim tum? Orang yang bersedekah ketika kaya itu biasa. Orang yang ketika dia susah, dia tetap bersedekah, itu luar biasa. Fahim tum? Fahim tum? Maka di akhir zaman akan tersebar banyak kebakhilan, kekikiran. Fahim tum? Yang keduanya, yang seterusnya, banyaknya terjadi petir. Tahu petir? Apa petir? Iya, guntur. Banyak yang terjadi petir yang membunuh, banyaknya terjadi, apa sebutnya? Petir ke kilat? Apa sebutnya? Halilintar. Baik, apa-apalah letak situ kan. Banyaknya terjadi guruh, petir, kilat, halilintar yang membunuh, yang membunuh. Jadi di akhir zaman kata Nabi SAW akan terjadi petir yang membunuh ramai manusia. Ramai manusia. Daripada Said Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, akan terjadi banyak petir menjelang kiamat sehingga seorang laki-laki datang kepada penduduk dan bertanya, siapa yang mati di panah petir hari ini? Maka mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Nah, ini sudah terjadi ke belum? Sudah, tapi masih dalam angka yang kecil, 1, 2. Tapi nanti Nabi sebut, ke depan ini makin banyak orang akan mati disambar petir. Allah, ngeri. Kan? Mati disambar petir. Nah, itu yang akan terjadi di akhir zaman, makin ke depan. Terus yang berikutnya, kerap terjadinya gempa bumi. Allah, Rabbi. Nah, ini dah sekarang kita bicara tentang fenomena alam nih. Baik, kerap terjadinya gempa bumi. Nah, Indonesia tak payah cakap lah. Paling banyak apa tidak gempanya? Setiap tahun ada apa tidak? Baik, itu baik atau tidak sebenarnya? Hal yang baik atau tidak? Terjadinya gempa itu sebab apa? Adakah perkara yang baik atau gimana? Apa sebab terjadinya gempa? Kalau sudut sains ini kerana dua lapis bumi itu cerita sains. Untuk orang Islam, bagaimana kita menanggapi setiap gempa yang terjadi? Bumi tidak terima apanya? Gangguan manusia. Boleh hampir tepat, hampir bolehlah kita kata. Jadi jangan anggap gempa bumi itu sekadar fenomena alam. Itu adalah petanda peringatan dari Allah. Surah Al-Isra ayat 59. Surah apa? Al-Isra ayat 59. Surah ke-17 ayat ke-59. Baca bang. Wa ma Okey. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah diucapkan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum kamu Islam Cina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya Islam Cina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan Baik, ayat yang terakhir, wa ma nursilu bil ayati illa taqwifa. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Apa maksud menakut-nakuti?
Jadi Allah hantarkan tanda, salah satunya gempa bumi sebagai peringatan atas apa? Kesalahan yang kita lakukan. Fahim dom. Jadi Nabi sebut dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta, sampai tidak terjadinya kiamat, taqtura al-zalazilu, apa, terjadinya banyak gempa. Nah, maka kita boleh lihat banyak terjadinya gempa itu adalah salah satu sebabnya kerana musibah yang dilakukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Fahim dong? Makin banyak kita melakukan maksiat, maka akan satu saat akan terjadi gempa. Maka disebut dalam sini, kata Imam Ibn Qayyim, beliau kata Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengizinkan bumi untuk bernafas. Mengizinkan bumi untuk bernafas, maka terjadilah gempa yang sangat dahsyat sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya, meninggalkan kemaksiatan dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Kata Imam Ibn Qayyim, salah satu waktu Allah berikan bumi ini untuk bernafas, seolah-olah bernafas, maka terjadi gempa. Maka ramai meninggal apa tidak? Ramai. Nah, orang baik meninggal apa tidak? Ya, kalau ada di situ meninggal apa tidak? Meninggal. Maka itu sebabnya itu memang peringatan dari Allah. Fahim dom. Maka di sini saya suka hadis ni. Saya pernah sampaikan, saya rasa. Kan? 5 perkara kamu akan ditimpa. Dan apa dia? Kalau buat maksiat 5, maka 5 perkara ini akan datang, kata Nabi SAW. Saya pernah sampaikan. Masih ingat apa tidak? Tidak ingat, saya ulang. Dengarkan baik-baik. Hai orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, hadis Ibnu Majah. Hai orang-orang muhajirin, 5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Apa dia? Tidak muncul perbuatan fahisyah, zina, merampok, minum khamr, judi dan lain-lain pada suatu masyarakat sehingga mereka melakukannya terang-terangan, kecuali akan tersebar. Yang pertama, tersebar penyakit-penyakit yang tak ada pernah berlaku kepada orang-orang sebelum kalian. Yang pertama, ketika apa? Ketika fahisyah itu tersebar, perkara-perkara yang di luar batas manusia tersebar. Zina terang-terangan, minum khamar terang-terangan, berjudi terang-terangan, maka Allah akan datangkan penyakit yang tidak pernah ditimpa kepada umat-umat sebelumnya. Sudah ke belum? Sudah, kan? Zaman sekarang kan banyak penyakit apa tidak? Nah, sebutlah apa-apa nama. Zaman dulu ada apa tidak penyakit ini? Tidak ada. Zaman sekarang baru ada. Kerana apa? Manusia melakukan maksiat. Terus yang kedua, kata Nabi SAW, hal yang kedua. Apa hal yang kedua? Tidaklah seseorang menahan mengeluarkan zakatnya. Tak bayar zakat fitrah, tak bayar zakat harta, kan? Kecuali hujan dari langit akan ditahan. Terjadinya apa? Kemarau. Nah, apa kata Allah? Seandainya bukan kerana haiwan-haiwan, maka manusia tidak akan diberi hujan. Karena Allah masih kasihankan pada haiwan, maka Allah masih turunkan hujan. Walaupun manusia tidak membayar zakat. Karena Allah masih mengasihani haiwan. Tapi untuk kita, dah stop. Kan? Seharusnya stop. Nah, terus yang ketiga. Hal yang ketiga. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan. Melakukan penipuan dalam berbisnes, dalam jual beli, dalam muamalah. Kecuali, dengar baik-baik, mereka akan disiksa dengan kezaliman pemerintah. Kehidupan yang susah. Allah Rabbi. Jadi orang yang lakukan penipuan dalam muamalah,
ataupun anda menipu, berbohong, banyaklah nih, bercakap dusta, maka Allah akan datangkan bentuk azabnya apa? Pemerintah yang zalim dan hidup yang susah. Masa hidup yang susah nih, harga melambung tinggi, barang semua naik. Sudah ke belum? Sudah ke belum? Sudah kan? Sudah. Dan yang ke-5, dan selama pemimpin-pemimpin negara atau masyarakat tidak berhukum dengan kitabullah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah jadikan permusuhan keras di antara mereka. Tidak ada perpaduan, tidak ada kesatuan. Sudah ke belum? Sudah. Jadi selama pemimpin tak berhukum dengan Allah, hukum Allah, maka masyarakatnya, rakyatnya tetap akan berpecah. Akan terjadi permusuhan. Ini 5 azab yang akan ditimpa ketika kita lakukan maksiat. Fahim tum? Maka jangan coba berbuat maksiat. Jelas? Lanjut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak ada ya? Masa sedekah ni perlu niat. Niat yang mana nih? Baik. Bapak nak niat kenapa nih? Kalau niat untuk mendapatkan redha Allah, ya itu tak ada masalah. Ataupun kita berwasilah, gunakan sedekah itu sebagai wasilah. Ya Allah, dengan aku bersedekah kepada orang ini, mudah-mudahan hajat aku dikabulkan. Boleh? Tak ada masalah. Berwasilah dengan amal kita. Apa? Sebagai perantara. Jadikan amalan kita sebagai wasilah perantara. Itu boleh kita berdoa kepada Allah. Nah, itu jelas. Siapa ya? Jadi yang paling terbaik kita berniat tuh, niat, ya Allah mudah-mudahan ampuni dosaku pun boleh, tak ada masalah. Aku sedekah ni mudah-mudahan dikurangi dosaku. Boleh, tak ada masalah. Fahim tuh? Oke, ada lagi Pak? Udah? Lanjut? Ibu-ibu ada Bu? Ada? Belum? Baik, lanjut. Yang ni 3 sekaligus. 3 azab sekaligus. Apa dia? Yang berikutnya. Banyak orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah wajahnya dan dilempari batu. 3. Banyaknya orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Apa dia? Udah? Siapa yang dirubah wajahnya? 3 kan, baina yadayi as-saati mashun ni dirubah bentuk wajah, wa hasfun ditenggelamkan, wa qadfun yakni dilempari batu. Nah, 3 ni bentuk azab yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman. Apa tadi? Ditenggelamkan ke dalam bumi. Terus yang kedua, dirubah bentuk wajah. Dari manusia dirubah. Sudah ke belum? Apa pula operasi pula? Dirubah wajahnya. Bukan manusia rubah. Bukan kita merubah. Allah merubah wajah manusia. Bukan kita operasi plastik, bukan. Nah, dengar baik-baik hadis ini. Di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan dirubah rupanya. Lalu seorang laki-laki dari kalangan muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya?" Ketika para penyanyi dan alat-alat muzik serta minuman keras disebar meluas di kalangan umatku. Sudah belum nih?
Tiga. Jadi ada sebabnya akan terjadi ini tiga hal tadi. Azab, tenggelaman, dirubah muka, wajah, dan juga dilempari batu. Kan? Ketika mana tiga maksiat ni terjadi, muncul para penyanyi wanita. Sudah? Banyak di mana? Negara yang paling banyak wanita penyanyi mana? Terus yang kedua adalah tersebarnya alat-alat musik. Alat-alat musik yang bermunculan, banyak alat musik. Dan yang ketiga, minuman khamar dijual secara terang-terangan. Sudah ke belum tiga ni? Kalau sudah, nantikan azab tiga yang datang. Manusia ditenggelamkan sebagaimana tenggelamnya korun, kan? Makanya kita sebut harta korun, kan? Ditenggelamkan ke dalam bumi. Terus dirubah wajah, bukan operasi plastik. Allah melaknat wajah itu langsung menjadi, maaf, bab satu jadi kerak. Jadi monyet langsung jadi Pernah terjadi atau tidak? Pernah. Pernah. Kita cerita tentang Al-Quran dulu nih. Kalau penenggelaman sudah kan, korun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terus manusia dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Sudah belum? Sudah. Zaman bila? Ashabul Sabti. Pernah dengar? Bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Sabti. Tak tahu ke? Ashabul Sabti. Nah, Sabti sebutnya. Sabti ini Sabtu. Hari Sabtu. Apa kaitan hari Sabtu? Nabi Musa. Ketika mana Allah perintahkan, "Wahai Bani Israel, hari Sabtu hari kalian ibadah. Hari kalian sebagaimana kita dapat hari Jumaat." Maka Allah kata kepada Bani Israel, hari Sabtu kau tak boleh berniaga, tak boleh berbisnes, tak boleh cari nafkah, duduk beribadah 24 jam. Jadi Allah beri perintah kepada Bani Israel. Jadi mereka melanggar. Bagaimana melanggar? Nah, ada kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal di pesisir pantai, tepi laut. Jadi mereka ini kerjanya nelayan, pancing ikan. Jadi mereka setiap hari cari ikan. Jadi setiap hari mereka dapat ikan, tapi hari Sabtu, hari yang banyak mereka dapat ikan. Hari lain sedikit. Jadi mereka bingung, gimana ni? Dah Allah perintahkan, Musa kata tak boleh pancing pada hari Sabtu. Kalau langgar, azab Allah datang menimpa, kan? Jadi mereka tu buat apa kita pancing? Kita pasang sahaja jaringnya hari Jumaat. Kita pasang hari Jumaat, kita tak pergi, biar ikan tu masuk sendiri perangkapnya. Hari Ahad kita ambil. Jadi dia tu nak mencari alasan nak menipu Allah. Kami tak pancing ya Allah, kami pasang perangkap hari Jumaat. Seolah-olah begitu, nak melawan perintah Allah. Jadi pakai logik akal lah dia, kan. Dia buatlah jaring pada hari Jumaat, ikan pun masuk hari Sabtu, kan, ke perangkap. Maka hari Ahad dia ambil ikan itu. Maka bila tahu perkara ini, langsung Allah melaknat mereka jadi kera dan babi. Itu kisah Ashabul Sabti. Ashabul Sabti. Ingat kalimatnya, Ashabul Sabti. Kalau tak salah surah Al-Baqarah. Tak salah saya. Nah, Al-Baqarah 65. Baca bang. Tak salah saya. Perbetulkan saya kalau salah. Al-Baqarah 65. Nah, cuba. Betul bang? Baca. Minkum. Allah. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang
Allah Rabbi. Betul betul? Betul. Jadi mereka menjadi monyet. Dari sinilah datang mungkin teori evolusi. Kan teori evolusi, kan teori Darwin. Manusia itu dari kera. Itulah dia soal apa memang dilaknat oleh Allah. Jadi di akhir zaman benda ini pun akan terjadi. Maka pemahaman ayat ni, adakah Allah akan berubah muka kita menjadi kera dan monyet? Kera dan monyet pula. Kera, betul lah, dua-dua sama lah. Kera dan babi ataupun dia ada dua tafsiran. Secara hakiki kan memang berubah wajah manusia itu, Allah ubah karena Allah laknat mereka, mengazab mereka. Ataupun yang kedua, manusia itu bersifat seperti haiwan. Sifat kebinatangan. Sifat apa sebutnya? Betul, kebinatangan. Sifat haiwannya muncul pada perilaku manusia. Maka tafsirannya mungkin begitu. Ada dua tafsiran sini. Jelas ya? Jadi manusia dirubah bentuknya, maksudnya daripada manusia perilakunya berubah menjadi haiwan. Ataupun memang secara hakiki memang dia berubah menjadi haiwan atas azab yang Allah turunkan. Fahim dong? Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Penenggabal apa tadi, ditenggelamkan ke dalam bumi. Ingat nih. Baik. Bila anda kena bersiap, anda kata siap-siap untuk menghadapi tanda besar kiamat. Ni ingat nih. Startnya bila? Bila permulaannya nih. Bila mana anda dengar penenggelaman di Madinah. Di Madinah. Ingat nih kata saya nih. Bila akan terjadi penenggelaman pasukan besar, tentera yang besar di Madinah. Dan Nabi sebut nama tempatnya. Nama tempatnya Baidha. Baidha ni ada di luar Madinah. Suatu perkampungan ada di luar Madinah. Di situ akan terjadi ratusan pasukan akan ditenggelamkan ke dalam bumi sebab mereka mengejar satu sosok. Siapa? Al-Mahdi. Kalau anda dengar di Madinah nanti terjadi penenggelaman, itu dah mulanya tanda-tanda kiamat besar. Siap-siap. Dan itu akan cepat terjadi. Tidak lama lagi mungkin. Allahu a'lam. Nanti kita panjang lebar bahasnya tentang itu. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Udah, yang terakhir. Yang terakhir di sini, munculnya Ruwaibidah. Muncul golongan Ruwaibidah. Pernah dengar? Apa itu Ruwaibidah? Baik, dengar baik hadisnya. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan apa penipuan? Kecurangan. Apa pula? Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedang orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, man Ruwaibidah? Apakah itu Ruwaibidah? Maka baginda menjawab, Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara urusan masyarakat. Orang-orang yang jahil berbicara tentang hal masalah umum, hal-hal yang besar. Orang-orang yang jahil, yes, bodoh. Apa bahasa ini? Kalau orang Jawa sebab apa? Bodoh, goblok. Orang Melayu bodoh. Arab jahil. Terus Bugis apa? Bugis. Bodoh banget. Orang bodoh ni maksudnya jahil yang tidak mengerti, dia berbicara tentang hal-hal yang besar. Sudah ke belum?
Umurnya setahun jagung, dah berbicara tentang hal politik, contoh. Saya tak bisa, saya cerita tentang hadis ni. Terserah pada anda nak kaitkan ke mana. Kan? Saya berbicara secara umum. Maksudnya apa? Saya beri contoh mudah. Contoh mudah. Anak kelas SD pergi sekolah ni, baru tahun kelas 1. Dia SD. Selesai kelas dia kata apa? Sistem sekolah kita ni harus dirubah. Itu maksud ruwaibidah. Orang yang jahil, betul-betul. Baru anak kelas SD. Ada pengalaman apa tidak dia ni? Tapi berbicara tentang harus sistem sekolah kita ni harus dirubah ni, tak bagus ni. Itu maksudnya. Orang yang jahil berbicara tentang hal umum. Fahim dom. Orang yang tak ngerti politik tapi berbicara politik. Orang yang tak tahu agama berbicara tentang paling agama lah, betul. Paling banyak dalam hal agama. Nabi sebut orang jahil tu banyak dalam hal agama, betul. Baru tengok baru baca satu dua kitab, baru tengok satu dua ceramah, langsung kata Imam Syafi'i salah. Ada? Itu ruwaibidah, orang yang jahil, bodoh. Boleh faham? Kan? Boleh dia mengatakan ulama-ulama ni salah beri fatwa, ulama ni salah ni, Imam Syafi'i salah kunut salah. Ni orang yang jahil. Boleh faham? Hal agama ni senang semua orang boleh berbicara, betul. Tapi coba kalau mobil kita rosak, kita hantar kepada ahlinya apa bukan? Atau bapak sendiri yang baiki? Kita hantar ke ahli. Sama juga dalam hal agama ada ahlinya, bukan kita yang boleh berbicara seenaknya. Fahim dom. Nah, sama juga hal-hal negara. Banyak orang yang berbicara. Maka hati-hati, golongan ini sudah bermunculan. Sudah ke belum? Nah, anda lah tahu sendiri, kan? Fahim dom. Maka saya sudahi satu lagi, munculnya pemimpin bodoh. Nah, yang terakhir, munculnya pemimpin yang bodoh. Siapa mereka ni? Semoga Allah melindungi daripada, Nabi sebut, semoga Allah melindungimu daripada pemerintahan orang-orang bodoh, wahai Ka'ab. Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, apakah pemerintahan orang-orang yang bodoh itu? Nabi menjawab, pemimpin setelahku, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengikuti dengan mengikuti sunnahku, mereka membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka. Maka mereka bukan termasuk golonganku dan aku pun bukan bahagian dari mereka. Kelak mereka tidak akan datang ke telaga aku, sedangkan siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka termasuk golonganku dan aku menjadi bahagian mereka. Kelak mereka akan datang ke telagaku. Nah, ini hadis sahih. Kan? Padan apa tidak dengan sekarang? Sesuai apa tidak dengan sekarang? Kan? Orang yang siapa yang membenarkan kebohongan. Jadi pemimpin sekarang ni banyak membenarkan kebohongan dan bantu kezaliman mereka. Siapa-siapa yang jadi pembantu mereka ni? Pemimpin yang bodoh. Maka nanti di akhirat mereka tidak akan mendapat air dari telaga Kausar. Nah, siapa yang masih melawan ni, tidak membenarkan kebohongan mereka, tidak bantu kezaliman mereka dan tidak terlibat dengan mereka, maka nanti Nabi sebut mereka itu termasuk bahagianku dan aku akan memberi mereka minum dari telaga Al-Kausar. Fahim dom. Maka masih ingat doa Abu Hurairah yang kita belajar dalam kitab Adabul Mufrad? Ada? Masih ingat apa tidak ni? Doa supaya berlindung daripada pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Doa Abu Hurairah dalam kitab Adabul Mufrad. Masih ingat awal-awal kita belajar? Lupa? Baik, sama-sama baca doa pendek, hafalkan. Nanti saya kirim ke Pak Hidayat atau Pak Asep. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min imratis shibyan
imaratis sibyan was-sufaha. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was-sufaha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang keanak-anakan dan dari pemimpin yang bodoh. Allah. Iya. Apanya? Apanya? Kenapa diginikan? Nampak ke? Dibesarkan? Oh, susah ya? Gitu ya? Tapi tulisannya kecil nih. Tak apalah, dikirim ke WA aja nanti. Ya. Nah, ini doa siapa? Abu Hurairah minta berlindung daripada pemimpin yang bersifat keanak-anakan dan pemimpin yang jahil dan bodoh. Mudah-mudahan kita dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Udah? Pak Hidayat. Nah. Allahumma. Itu salah satu doanya, boleh? Pun boleh panjang? Allahumma asli awlata umurina, kan? Allahumma wafihum lima. Betul. Itu panjang doanya. Itu pun mau juga dikirimkan. Sip, boleh. Oke. Baik, ada yang lain? Udah, Bu? Ada pertanyaan? Jelas ya? Kita sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.